Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu patuhi protokol kesehatan yang ada. Dan tetap semangat belajarnya walaupun masih daring ya anak-anak. Ya, di sini Pak Guru akan menjelaskan tentang menghitung penjumlahan campuran. Ya. Tujuan pembelajaran kali ini siswa dapat mengetahui tentang penjumlahan pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Ya anak-anak, Pak Guru akan menjelaskan jenis-jenis pecahan. Ya, ada pecahan biasa. Ya, di situ Pak Guru sudah contohkan ada 1/2, 3/4, 5/27. Ya, itu namanya pecahan biasa. Kemudian ada yang namanya pecahan campuran. Pecahan campuran di situ Pak Guru contohkan ya 4,5 ya. Tulisannya 4 1/2. Kemudian ada 7 3/4, ada yang 9 5/27. Ya, itu namanya pecahan campuran. Selanjutnya ada jenisnya pecahan desimal. Pecahan desimalnya di situ Pak contohkan ada 0,5, 0,1, 125, kemudian 0,9. Nah, di setiap pecahan desimal itu ada komanya ya. Kemudian ada pecahan persen. Nah, pecahan persen itu belakangnya selalu ada persennya. Di situ Pak Guru contohkan 20%, 30%, 50% ya. Ya, itu tadi jenis-jenis pecahan. Selanjutnya di situ Pak Guru akan menjelaskan cara mengubah pecahan campuran desimal dan persen menjadi pecahan biasa. Nah, Pak Guru akan contohkan dari yang pertama ada pecahan campuran. Pecahan campuran di situ Pak Guru contohkan 41/2. Nah, pecahan menjadi pecahan biasa gimana? Itu dapatnya 9 dari Pak Guru menggunakan cara ya, di situ ada angka 2 di bawah ya. 2 dikali 4 hasilnya 8. Kemudian ditambahkan yang atas 1 ya. 2 kali 4 tadi 8 ditambah 1 hasilnya 9. Nah, 9-nya itu namanya pembilang. 2-nya tetap ya anak-anak, tetap 2 ya, penyebutnya tetap menjadi 2 ya. Kemudian ada yang namanya pecahan desimal. Nah, pecahan desimal Pak Guru rubah menjadi pecahan biasa. Nah, disitu contohnya ada 0,5. Nah, 0,5 menjadi 5/10 ya. Karena apa anak? Karena di belakang koma itu hanya satu angka ya. Satu angkanya apa? 5 ya. Kemudian ditulis pecahan biasanya, penyebutnya menjadi 10 karena di belakang koma hanya 1. Pembilangnya tetap ya anak-anak. Pembilangnya di situ ada angka 5 ya, di belakang koma tadi ada 5 ya. Nah, 5-nya jadi pembilang. Kemudian Pak Guru contohkan lagi untuk pecahan desimalnya 0,12 ya. 0,12 nah, di situ 12-nya jadi pembilang. Nah, kenapa jadi 100? Karena di belakang koma ada 2 angka ya. Di belakang koma ada 2 angka apa? 1 dan 2. Nah, jadinya 100. Misalnya lagi ada 0,125. Nah, di belakang koma ada berapa? 3. Nah, kalau 3 berarti bawahnya pernya jadi 1000. Nah, mudah ya anak-anak untuk merubahnya. Kemudian pecahan persen menjadi pecahan biasa. Pak Guru contohnya itu ada 20% menjadi 20/100 ya. 20-nya jadi pembilang, 100-nya jadi penyebut ya. Nah, kenapa 100? Karena persen itu 100 jadi penyebutnya ya. Selanjutnya
Nah, Pak Guru punya soal ya. Nah, perhatikan. Yang pertama, soal pertama 1/2 ditambah 7 3/4. Hasilnya berapa? Nah, di situ kita lihat terlebih dahulu. Kalau 1/2 itu ada pecahan biasa. Kemudian 7 3/4 adalah pecahan campuran. Nah, beda-beda ya. Jadi kita harus samakan jenisnya terlebih dahulu. Nah, Pak Guru akan memudahkan kalian untuk jenisnya itu kita buat menjadi pecahan biasa ya. Nah, di situ yang belum pecahan biasa 7 3/4. Nah, jadikan pecahan biasa caranya gimana tadi? Nah, 4 dikali 7. Nah, bawah kali yang tengah itu ya, dibalik boleh ya, 7 kali 4 boleh, 4 kali 7 boleh. 4 kali 7 hasilnya 28, kemudian ditambahkan dengan di atasnya 4 itu ada angka 3. 7 atau 4 dikali 7 28, 28 ditambah 3, jawabannya 31. Penyebutnya tetap 4. Nah, kalau sudah sama jenisnya jadi pecahan biasa semua ya, 1/2 kemudian 31/4 ya, sudah sama semua. Sekarang kita berpikir menyamakan penyebutnya. Di situ penyebutnya ada 2 dan 4. Nah, 2 dan 4. Nah, Pak Guru kemarin sudah berikan videonya untuk menyamakan penyebutnya gimana. Ada 2 cara ya, menggunakan KPK atau menggunakan perkalian. Nah, Pak Guru menggunakan KPK saja. Nah, 2 tambah 2 berapa? 4. Nah, sudah langsung ketemu ya. Jadi angka yang sama 4. Jadi penyebutnya 4. Nah, kemudian 4-nya itu dibagi dengan kita lihat 1/2 ya. 4 penyebutnya ada 4 ya. 4 dibagi dengan 2. Nah, 1/2 angka yang bawah ada 2 ya. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Nah, habis dibagi kemudian dikali yang atas. 4 bagi 2 2. 2 kali 1 2 ya. Nah, di situ jadinya 2/4. Nah, kemudian sampingnya 31/4. 4 penyebutnya tadi 4 ya. 4 dibagi 4 hasilnya 1. 1 kali 31 tetap sama 31. Jadi penyebutnya sudah sama semua, tinggal pembilangnya yang atas dijumlahkan. 2 ditambah 31 hasilnya 33 ya. 33/4 ya. Kita sederhanakan lagi menjadi pecahan campuran karena pembilang lebih besar dari penyebutnya ya. Jadi caranya gimana? 33 dibagi 4 dapatnya berapa? Dapatnya cuma 8, masih sisa 1. Nah, 8-nya tulis 8 besar itu ya. Sisa satunya taruh atas, untuk penyebutnya tetap 4. Jadi tulis 8 besar dulu, kemudian sisanya ditaruh atas 1, pernya penyebutnya 4 tetap sama ya. Udah kan? Kemudian soal yang kedua, 3 1/2 ditambah 0,7 ya. Dilihat ada 2 jenis pecahan ya, ada campuran dan desimal ya. Caranya kita rubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa semuanya biar lebih mudah ya. 3 1/2 jadikan pecahan biasa. Caranya 2 dikali 3 tambah 1 7 ya. Jadi pembilangnya 7. Untuk penyebutnya tetap 2. Nah, di situ ada 0,7. Jadikan pecahan biasa. Caranya, nah di belakang koma ada 1, jadi pernya 10 ya. 7-nya taruh atas. Jadi 7/10 ya. Nah, sudah menjadi pecahan biasa semua. Tinggal kita lihat penyebutnya. Penyebutnya beda, kita samakan. Ya,
Pak Guru menggunakan KPK ya. 2 sama 10, angka yang ketemu angka yang sama berapa? 10. Atau gini, 10 dibagi 2 bisa? Bisa. Nah, pakai penyebutnya yang 10. Kalau angka yang besar itu dibagi angka yang kecil ya. Kalau 10 bagi 2 bisa pakai penyebutnya yang besar, itu ada 10 ya. Nah, boleh dikali tapi nanti hasilnya banyak ya. Nah, Pak Guru menggunakan KPK ya tadi ya. Nah, kita sudah ketahui penyebutnya 10. Nah, 10 kemudian dibagi 2 ya. Perhatikan 7/2 ini ya. Perhatikan 7/2 nya. Perhatikan. Nah, penyebutnya tadi ketemu 10. 10 dibagi 2 hasilnya berapa? 5. 5 dikali 7 hasilnya berapa? 35. Jadi 35/10 ya. Kemudian untuk selanjutnya sampingnya ya, penyebutnya tadi 10. 10 dibagi 10 hasilnya 1. 1 kali 7 tetap sama ya, 7. 7/10. Kalau sudah sama penyebutnya, tinggal di rumah pembilangnya. 35 tambah 7 hasilnya 42/10. Nah, 42/10 itu masih pembilangnya lebih banyak dari penyebutnya. Kita sederhanakan ya. 42 bagi 10 hasilnya 4 ya. Sisanya 2 ya. Jadi tulis saja 4 besar, kemudian sisanya 2/10 ya. Nah, kenapa Pak yang samping itu jadi 1/5? Kenapa? Karena penyebutnya tadi pembilang dan penyebutnya 2/10 kan bilangan genapnya. Kita sederhanakan menjadi 1/5, sama-sama bagi 2. 2 bagi 2 1, 10 bagi 2 hasilnya 5 ya. Nah, jika itu tadi kalau di soal ABC-nya ya, mencari yang pecahan campuran. Nah, di sini kalau jika di ABC-nya itu ya, ABC-nya itu mintanya dijadikan desimal. Nah, ini kan desimal ya, jadikan desimal. Nah, kita tidak usah menjadikan pecahan campuran ya di sini ya, langsung saja jadikan pecahan desimal. Pecahan biasa jadi desimal. 42/10. Nah, 10 dibagi 10 ya, 42 bagi 10. Nolnya ada berapa? 1. Nah, berarti komanya maju ke depan 1 ya. Menghitungnya dari belakang ya, angka dari angka 2 ya. Berarti maju ke depan 1 jadi 4,2. Kalau misalnya 42/100, berarti komanya di mana? Di depan angka 4, jadi 0,42 ya. Menghitungnya dari belakang ya. Itu caranya soal yang kedua. Kemudian soal yang ketiga, 31/4 ditambah 0,28 ditambah 40%. Nah, kita lihat di situ jenisnya beda-beda semua ya, beda-beda semua. Ada yang campuran, desimal, dan persen. Kita rubah jadi pecahan biasa ya anak-anak. 31/4 pecahan biasanya jadi pintar, 4 dikali 3 12, 12 tambah 1 13, jadi 13/4 ya. Kemudian di situ ada 0,28 ya. 0,28 dirubah jadi pecahan biasa. Nah, tahu ya caranya? Jadi 28/100 karena di belakang koma ada 2 angka.
ya. Kalau di belakang koma ada 3 angka berarti 1000 ya. Nah, kemudian 40% jadi pecahan biasa. 40 per 100 ya, mudah sekali ya. Nah, kalau sudah sama semua menjadi pecahan biasa ya, kita cari penyebutnya. Di situ ada 4, 100 dan 100. Nah, penyebutnya gimana tadi caranya? Pak Guru menggunakan KPK atau menggunakan ya. Di situ ada 100 sama 4. 100 bagi 4 bisa? Bisa. Jawabannya 25. Ya. Bisa ya. Jadi Pak Guru pakai penyebutnya adalah 100. Nah, penyebutnya tadi 100, kemudian kita lihat di 13 per 4 ya. 13 per 4 ya. Dari pertama dulu. 100 dibagi 4 hasilnya 25 ya. 25 dikali 13 hasilnya berapa? 325 ya. Bawahnya tadi per 100 ya penyebutnya ya. Kemudian nah di situ sudah sampingnya sudah ya. Sampingnya sudah per 100. Jadi otomatis sama ya. Kemudian sampingnya lagi juga per 100. Ini juga sama ya. Tinggal jumlahkan saja ya. Tulis sama 28 per 100 tambah 40 per 100. Tinggal pembilangnya dijumlah 325 ditambah 28 ditambah 40 hasilnya 393. Nah, penyebutnya tetap 100 ya. Nah, jika jawabannya ABC-nya yang dicari adalah desimal. Nah, kalau tadi ada pecahan biasa ya. Kalau desimal jadi 3,93. Kenapa 3,93? Ya, pandai ya. 100 ya, 100 nolnya ada 2. Berarti ngitung komanya dari belakang 2. Maju 2, 1 2. Ya, jadi 3,93 ya. Nah, udah ya anak-anak. Jadi kalau ada soal seperti ini jangan langsung bingung ya. Jadikan yang mudah dulu. Kalau bisa jadi pecahan biasa, jadikan pecahan biasa ya. Jadi anak-anak harus bisa mengetahui apa yang dicari, apa yang diinginkan di soal tersebut ya. Kalau ABC-nya pengen jadikan desimal, cari desimal. Kalau jadikan campuran, jadikan campuran. Kalau jadikan pecahan biasa, jadikan pecahan biasa ya. Ya, cukup sekian dari Pak Guru yang dapat Pak Guru sampaikan. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.